adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di channel Bumi Sangkuriang. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada bab persamaan kuadrat, yaitu mencari akar dari persamaan kuadrat. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mencari akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, pada video yang kali ini kita akan membahas cara yang kedua dan yang ketiga ya. Yang kedua itu adalah dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Nah, untuk contoh yang kuadrat sempurna itu seperti apa? Contoh-contohnya itu adalah seperti ini ya. Kalau yang sebelumnya pada bentuk dengan cara memfaktorkan lebih efisien kalau kita menggunakannya pada persamaan kuadratnya pada bentuk umum ya, yang lengkap gitu. Ada 3 suku yang mana variabelnya ada yang pangkat 2, pangkat 1 hingga menjadi pangkat 0. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk yang melengkapi kuadrat sempurna, contoh-contohnya sebenarnya sudah seperti ini. Jadi ada pada suku-sukunya itu bisa dipangkatkan 2 ya. Ini contoh yang pertama, dan juga bisa contohnya seperti ini. Kalian lihat kan, untuk yang X plus 3-nya sudah pangkat 2. Sedangkan 16-nya ini kalau kita bentukkan menjadi bilangan berpangkat juga bisa menjadi pangkat 2 ya. Itu adalah 4 pangkat 2, seperti itu ya. Jadi untuk lebih memudahkan melengkapi kuadrat sempurna ini adalah bentuk-bentuk yang seperti ini. Jadi adik-adik sebenarnya untuk mencari akar persamaan kuadrat itu bisa menggunakan cara yang manapun ya. Nanti dari ketiga itu, kalau menurut adik-adik lebih gampang yang cara yang pertama, silahkan adik-adik gunakan pakai cara yang pertama. Kalau nanti menurut adik-adik lebih gampang cara yang kedua ini, silahkan juga kalian gunakan cara yang kedua ini. Begitupun nanti kalau kita sudah mempelajari cara yang ketiga ya. Untuk cara melengkapi kuadrat sempurna, kakak akan menjelaskan langkah-langkahnya ya. Kalau kita lihat dari bentuk umumnya kan seperti ini. Sedangkan contoh kuadrat sempurna itu bentuknya seperti ini kurang lebih ya. Jadi agak berbeda dengan bentuk umum yang seperti ini. Langkahnya, cara yang pertama itu adalah koefisien X pangkat 2-nya itu harus 1. Jadi untuk A-nya ini nanti angka bilangannya itu adalah 1. Jadi tidak boleh misalkan 2 atau 3. Jadi kalian usahakan dulu berubah menjadi 1 ya. Itu cara yang harus kalian lakukan pada cara melengkapi kuadrat sempurna gitu. Atau tadi dibuat menjadi 1 gitu koefisiennya ya. Kalaupun memang di dalam soal itu belum jadi 1, jadi kalian harus membuatnya dulu menjadi 1. Langkah yang keduanya, persamaannya dibentuk ke dalam bentuk seperti ini. Nah, untuk sebelah kiri, kalau kita lihat dari bentuk umum ini, kita ambil 2 suku yang ini. Jadi di sebelah kiri, sedangkan yang C saja tidak ada variabelnya, itu pindahkan ke sebelah kanan. Otomatis yang positif C itu jadi negatif C. Seperti itu ya. Jadi di sini ada variabel semua, sedangkan yang sebelah sini tidak ada variabel. Seperti itu. Nah, langkah yang ketiga, kedua ruas ditambahkan setengah dengan setengah koefisien dari X pangkat 2 ini tadi. Jadi kalau koefisien bukannya gitu, yang ini ya. Jadi koefisien yang X ini, yang koefisien kalau ini kan X pangkat 2. Nah, kita cari dulu nanti kedua ruas ini yang semua di sini dengan ruas yang sebelah kanan sama dengan ini, kita tambahkan dengan setengah dari B ini. Kan katanya di sini ada setengah koefisien dari X, setengah dari B. Nanti kita pangkatkan 2. Seperti itu. Yang keempat, setelah langkah ketiga tadi, buat dalam kuadrat sempurna menjadi X plus P pangkat 2. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ya, atau seperti ini sebelah kirinya. Yang sebelah kanannya nanti itu adalah untuk bilangan yang C tadi. Jadi tidak ada variabelnya. Ya, nih, angka saja seperti itu. Yang kelima, langkahnya itu adalah nilai X didapat dengan sifat nanti seperti ini. Kita bentuk yang pangkat 2-nya ini kita hilangkan dengan mengakarkan kedua ruas sebelah kiri dan sebelah kanan. Mungkin kalau kita lihat langkah ini akan memusingkan adik-adik ya. Kita lihat dengan contoh soal pengerjaannya saja. Nah, soal yang pertama, tentukan akar-akar dari persamaan X pangkat 2 plus 3X min 10 sama dengan 0. Ini soalnya masih dalam bentuk umum, sedangkan tadi kakak beri contohnya adalah bentuk X pangkat 2-nya sama dengan langsung ya angkanya yang
ini yang C sudah pindah semua kanan. Nah, ini bentuknya masih bentuk umum. Kita inginkan adalah merubah bentuk menjadi bentuk padat sempurna. Solusinya yang harus adik-adik lakukan itu adalah dengan eh, memindahkan yang negatif 10 itu, ya. Negatif 10-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Menjadi X pangkat 2 ditambah 3X. Nah, yang negatif 10-nya kita pindahkan ke kanan menjadi positif 10. Ini kita langkah yang pertama tadi. Selanjutnya itu adalah dengan menambahkan setengah dari koefisien pada bilangan pada variabel yang X ini. Ya, bukan X pangkat 2. Jadi setengah dari 3 itu nanti kita jumlahkan. Kita tambahkan ke semua ruas ini ya, ruas kiri sama ruas kanan. Jadi yang kemudian kita tuliskan ke ini jadinya X pangkat 2 ditambah 3X. Kita tambahkan dengan setengah dari 3 itu adalah 1,5 kan? 1,5. Setelah ditambahkan setengahnya dari koefisien X ini harus dipangkatkan 2 ya, itu langkahnya. Sama dengan, nah yang sebelah kanan juga harus kita tambahkan dengan ini tadi. 1,5 pangkat 2, seperti itu. Nah, kalau untuk bentuknya seperti ini, kita rubah lagi ke dalam bentuk X ditambah, kita ambil 1,5 ini, kita tutup kurung, kita pangkatkan 2. Jadi kita yang 3X ini nggak usah ditulis lagi. Ya, kalau kita mengikuti langkah pada materi aljabar, ini sebenarnya sudah balik ke sini, dari sini ke bentuk sini. Ini adik-adik silahkan lihat lagi materi aljabar ya. Langkahnya kan, kalau X plus 1,5 itu pangkat 2, itu langkahnya kan X dikali dengan 2 jadinya, X ini dipangkatkan dengan 2 jadinya X pangkat 2. Langkah yang kedua, X kali 1,5 kali 2 itu jadinya adalah 3X. Selanjutnya 1,5-nya dipangkatkan 2. Jadi kembali lagi ke sini ya. Itu kenapa alasannya setelah bentuknya harus seperti ini, nanti kita tinggal ambil X di sini pindahkan, 1,5-nya di sini. Seperti itu ya. Ini kita hapus dulu. Kita lanjutkan. Yang sebelah kanannya pun kita tinggal jumlahkan ya, karena ini angka semua, tidak ada variabel. Ini jadinya 10 ditambah 1,5 pangkat 2 itu adalah 2,25. Kita lanjutkan lagi. Ini X ditambah 1,5 pangkat 2. Ini kalau kita jumlahkan menjadi 12,25. Kita kembali menghilangkan pangkat 2 ini adalah dengan mengakarkan ya. Kalau kita akarkan berarti akar dari X plus 1,5 pangkat 2 itu sama dengan yang ini juga kita akarkan. Kalau kita akarkan berarti plus minus 12,25. Seperti itu ya. Jadi selanjutnya adalah menjadi X ditambah 1,5 sama dengan akar dari 12,25 itu adalah 3,5. Jadi positif negatif 3,5. Nah, jadi kalau sudah seperti ini bisa kita pecah ya adik-adik. Menjadi yang pertama X ditambah 1,5 sama dengan, kita ambil yang positif dulu berarti 3,5. Sedangkan yang satunya dan yang satu lagi itu adalah X ditambah 1,5 sama dengan negatif 3,5. Kita ambil yang keduanya negatif, yang satunya positif. Ini kalau kita sederhanakan menjadi X sama dengan 3,5. Kita kurangkan dengan 1,5. Ini kita anggap X1. Nilainya itu adalah 2. Kita dapat X2 itu ya, X1 nya sama dengan 2. Yang ini kalau kita lanjutkan menjadi X sama dengan negatif 3,5, kita kurangkan dengan 1,5.
Jadi ini X sama dengan negatif 5. Jadi akar yang kita bisa dapatkan, ini untuk yang keduanya, adalah 2 dan negatif 5. Seperti itu. Kita lihat lagi contoh yang keduanya ya. Bentuk yang kedua, nah seperti ini. Jadi kalau untuk yang ini, tentukan himpunan penyelesaian dari 4x pangkat 2 plus 20 x sama dengan 0. Kalau untuk yang seperti ini, kita lihat yang angkanya saja tidak ada ya untuk pada bentuk persamaan kuadrat bentuk umumnya, yang C-nya tidak ada untuk bentuk yang ini. Jadi solusinya, adik-adik, untuk langkah yang pertama tadi kita lihat koefisien pada X pangkat 2 ini harus kita jadikan 1 ya. Jadi kalau semuanya kita bagi dengan 4 jadi 1 kan, berarti nanti di sini kita bagi 4, ini pun harus kita bagi 4. Ini juga kita bagi 4. Menjadi X pangkat 2 ditambah dengan 20 bagi 4 itu 5X sama dengan 0. 0 dibagi 4 kan tetap 0. Nah, seperti itu ya. Jadi ini semuanya kita bagi dengan 4. Jadi di sini koefisiennya menjadi 1. Itu syarat pertama kalau kita mau menyelesaikan dengan cara kuadrat sempurna. Dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Seperti itu. Langkah kedua, kita menjumlahkan dengan setengah pada koefisien X ya. X pangkat 2 ditambah 5X ditambah setengah dari 5 itu adalah 2,5. Pangkat 2, kita pangkatkan 2 sama dengan 0 ditambah 2,5 pangkat 2 juga. Selanjutnya, langsung kita pakai tanda kurung. X, kita ambil dari X ini ditambah dengan yang ini, 2,5 pangkat 2. Sama dengan, ini adalah 0 ditambah 6,25 ya. Nah, jadi kalau kita sederhanakan menjadi X ditambah 2,5 pangkat 2 sama dengan 6,25. Kita akarkan kembali. X plus 2,5 dipangkatkan 2 ini kita akarkan sama dengan plus minus akar 6,25. Ini menjadi akarnya hilang, sisanya menjadi X ditambah 2,5 sama dengan akar dari 6,25 itu adalah 2,5. Jadi nilai dapatnya adalah positif, negatif, plus minus 2,5. Nah, selanjutnya ini sudah bisa kita tentukan atau kita cari ya X1 dan X2-nya. Untuk X1-nya kita ambil yang ini, atau sebelum ke situ ya kita ginikan dulu nih, kita pecahkan X plus 2,5 sama dengan 2,5 ya kan. Yang satunya lagi nanti adalah X plus 2,5 sama dengan min 2,5. Jadi di sini kita anggap X1. Jadi 2,5 dikurangkan dengan 2,5. Jadi X1-nya sama dengan 0. Dan yang X2-nya ini kita sebagai X2 sama dengan negatif 2,5 dikurang 2,5. Jadi X2-nya sama dengan negatif 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0, negatif 5. Seperti itu ya adik-adik. Itu cara untuk menyelesaikan suatu persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Nah, untuk yang selanjutnya ini kita akan membahas dengan cara yang ketiga. Cara yang ketiga dengan rumus kuadratik. Mungkin adik-adik nanti kalau menggunakan rumus ini adik-adik harus menghafal rumusnya ya. Mau tidak mau adik-adik harus hafal karena langkah-langkah pengerjaannya harus menggunakan rumus itu. Tapi dalam bentuk umumnya kan kita mempunyai koefisien nih, nanti yang kita gunakan itu adalah koefisien ini
Ya, ada angka-angka ini di depan variabel ini dan juga angka huruf C ini. Nanti kita substitusikan ke dalam rumus ini. Nah, inilah disebut dengan rumus ABC. Jadi nilai A, B, dan C ini tadi setelah kita tentukan, kita substitusikan ke sini atau kita ganti nilai A, B, C, D itu. A, B, dan C itu di sini. Jadi nanti kita bisa menemukan nilai X-nya atau nilai akar persamaannya. Nah, biar lebih jelasnya kita cobakan ke soal ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x pangkat 2 min 3x min 9 sama dengan 0. Nah, solusinya seperti apa? Langkah pertama, adik-adik cari dulu nilai A-nya. Ini A, ini B, ini C. Karena bentuk umumnya positif semua, karena ini negatif, berarti nilai B dan C-nya negatif ya. Nilai A-nya sama dengan 2, nilai B-nya sama dengan negatif 3, sedangkan C-nya sama dengan negatif 9. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sudah menemukan nilai A, B, dan C, kita masukkan saja ke rumusnya. Rumus ABC-nya sama dengan X sama dengan negatif B plus minus akar B pangkat 2 min 4 dikali A dikali C. Nah, hati-hati untuk pengerjaannya tidak boleh yang B pangkat 2 diselisihkan dulu dengan 4, salah ya. Ini dibagi dengan 2 dikali A. Tinggal kita substitusikan semua. Negatif B, B-nya ada negatif 3, plus minus akar B pangkat 2, berarti negatif 3-nya pangkat 2, min 4 dikali 2, A-nya 2, C-nya adalah negatif 9. Kita bagi dengan bawahnya 2 dikali A, A-nya tadi adalah 2. Seperti itu kan ya. Ini kita kalikan semua. Ini jadinya 3 plus minus akar ini jadinya 9. Nah, yang ini harus kita kalikan. Negatif 4 dikali dengan 2 dikali dengan negatif 9, hasilnya adalah positif 27. Ya, yang bawah 2 kali 2 adalah 4. Ini bisa kita jumlahkan dulu. Jadi X sama dengan 3 plus minus akar 9 tambah 27 adalah 81 per 4. Jadi kalau kita lihat di situ ya, ini sebenarnya bisa kita dapatkan X sama dengan 3 plus minus 9. Ya, akar 81 kan 9 per 4. Nah, kita bisa tentukan nanti. Bisa kita temukan, karena ini plus minus berarti kan harus ada 2 solusi ya. Jadi solusi yang pertama kita ambil yang plusnya dulu. 3 plus 9 per 4. Yang satu lagi, kita tulis sebelahnya ya. Dan X yang keduanya ya. Kita anggap X yang keduanya sama dengan 3 min 9. Kita ambil yang minnya dari sini satunya. Tadi yang plusnya sudah. Jadi ini X1-nya sama dengan 3 ditambah 9, 12. 12 dibagi dengan 4, itu adalah 3. Nah, ini yang X2-nya. 3 dikurangkan dengan 9 adalah negatif 6 per 4. Ini kita sederhanakan menjadi negatif 3 per 2. Nah, jadi penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya itu adalah X1-nya 3, X2-nya itu adalah negatif 3 per 2. Seperti itu. Ya. Kalau adik-adik menggunakan cara yang pertama, memfaktorkan, atau menggunakan cara yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna, jawabannya juga akan sama. Ya, X1-nya nanti pasti didapat 3, yang X2-nya juga pasti didapatkannya adalah negatif 3 per 2. Gitu. Cuman caranya berbeda saja ya, sebenarnya langkah pengerjaannya. Nanti nilai akhirnya itu adalah sama semua. Seperti itu.
Kita lihat contoh yang kedua lagi ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini. Ini tidak begitu lengkap sesuai dengan bentuk umum ya, bentuk umum persamaan. Bagaimana kalau penyelesaian seperti ini, dari penyelesaian persamaan ini? Bisakah kita gunakan juga dengan rumus ABC? Bisa ya, asal kita bisa menentukan dulu nilai A-nya berapa. Kalau kita lihat di situ nilai A-nya 1, di sini angkanya 1 kan? Sedangkan B-nya koefisien X tidak ada di sini. Kan bentuk umum itu adalah AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. Yang ini kan A itu di sini. Sama dengan ini. Nah, seperti itu. Berarti di sini ada A-nya 1. Sedangkan untuk yang B-nya ini nanti kan di depan huruf X. Sedangkan di sini tidak ada yang X itu. Jadi nilai B-nya 0. Nah, sedangkan yang C-nya atau angka saja sama dengan yang ini. Nah, kita ambilnya ini sekarang. Berarti C-nya adalah negatif 1. Kita masukkan ke rumus ABC. Ya, tinggal masukkan ke rumus ABC tadi. Min B plus minus akar B pangkat 2 min 4AC per 2A. Nah, sama dengan min B-nya adalah min 0. Ya kan? Min 0. Sebenarnya nggak ada itu. Plus minus akar B pangkat 2 itu nilainya adalah 0, pangkat 2 dikurangi dengan 4 dikali dengan A-nya 1, C-nya adalah negatif 1. Nah, seperti itu. Per 2A, A-nya adalah 1. Jadi 2 kali 1. Ini 0 plus minus, plus minus. Ini kalau kita hitung menjadi 0 kan? 4 dikali 1 dikali dengan negatif 4 adalah 4. Berarti ini akar 4. Yang bawahnya adalah 2. Nah, seperti ini. Kalau kita sederhanakan terus sampai ke bawah adalah 0 plus minus akar 4 adalah 2 per 2. Jadi, bisa kita pecah menjadi X1-nya sama dengan 0 ditambah 2 per 2, sedangkan yang X2-nya sama dengan 0 dikurang 2 per 2. Seperti itu. Ya. Kita lanjutkan, sederhanakan dulu yang X1-nya. X1 sama dengan 0 ditambah 2, 2. 2 per 2 adalah 1. Dan yang X2-nya sama dengan negatif 2 per 2. Begini ya. Jadi X2-nya sama dengan negatif 1. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut nilainya adalah 1, negatif 1. Nah, seperti itu. Oke adik-adik, mudah-mudahan penjelasan dari kakak ini bisa kalian pahami. Sampai bertemu pada video yang selanjutnya.